Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bu Diana. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi simetri putar. Materi ini ada pada tema 7, subtema 2 ya. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulismu dan disimak ya baik-baik. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe dulu dan tekan tombol lonceng supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap Bu Diana mengupload video yang baru. Disimak ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat menentukan banyaknya simetri putar pada bangun datar. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan posisi bangun sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Nah, bagaimana ya cara kita mengetahui bangun datar tersebut mempunyai simetri putar atau tidak? Atau berapa banyak simetri putar yang dimiliki oleh bangun datar tersebut? Kalian bisa melakukan percobaan di rumah. Yang pertama, langkah-langkahnya, gambarlah bangun datar yang ingin kamu ketahui simetri putarnya di atas karton, lalu gunting gambarmu dengan rapi. Bangun datar tadi kamu gunting dengan rapi ya. Yang kedua, jiplaklah bangun datar yang telah kamu gunting di atas sebuah kertas, lalu tentukan titik pusatnya. Yang ketiga, letakkan bangun datar tadi yang kamu gambar di atas karton dan yang telah kamu gunting tepat di atas gambar yang telah dibuat. Yang keempat, putar karton searah jarum jam. Pada saat kalian memutarnya, ingat ya, bangun datar tersebut harus menutupi pola yang sama dengan posisi bangun sebelum diputar. Kemudian, coba putar lagi sampai kembali pada sisi semula. Nah, kalian akan bisa menghitungnya berapa putaran bangun datar tersebut sehingga kembali ke posisi semula. Perhatikan contoh berikut. Bagaimana menentukan simetri putar pada bangun datar persegi? Di sini ada bangun datar persegi A, B, C, D. Nah, kita akan mencari simetri putarnya. Caranya tadi kita putar searah jarum jam, tapi harus sesuai dengan polanya ya. Berarti kalau persegi kita bisa putar sesuai dengan polanya. Contohnya A kita putar ke B, B kita putar ke C, C kita putar ke D, D kita putar ke A. Kalian bisa sambil praktikkan di rumah ya. Lalu hasilnya seperti ini. Jadi titik A akan berpindah ke titik B dan seterusnya. Ini baru putaran pertama. Kita lihat titik A-nya belum kembali ke posisi semula ya. Kita putar lagi searah jarum jam. Ingat, harus mengikuti pola perseginya. Kita putar A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Maka hasilnya akan seperti ini. Posisi A menempati posisi C, posisi awal C mulanya ya. Ini baru putaran yang kedua. Sekarang kita putar lagi karena posisi A belum menempati posisi semulanya ya. Kita putar A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Maka hasil putarannya akan seperti ini. Ya, ini putaran yang ketiga. Kita lihat huruf A-nya
belum berpindah ke posisi awalnya ya. Berarti kita masih bisa memutarnya lagi searah jarum jam. Kita putar A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jika kita bandingkan hasil putaran keempat dengan posisi awal, maka posisi A, B, C, D-nya sudah sama. Berarti kita selesai sampai di sini. Jadi, simetri putar pada bangun datar persegi ada 4. Jadi, persegi memiliki 4 simetri putar. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana menentukan simetri putar pada bangun datar persegi panjang. Nah, guru punya bangun datar persegi panjang ABCD. Nah, pada ABCD, ingat ya, pada saat kita memutarnya, kita harus sesuai dengan pola persegi panjangnya. Jadi, berbeda dengan persegi, kita tidak bisa memutar A ke B. Karena kalau kita putar A ke B, dia tidak akan menempati polanya. Berarti kita putar A ke C, dan C kita putar ke A. Begitu pula dengan B, kita putar ke D, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, putaran pertama pada bangun datar persegi panjang. Lalu karena posisi A belum kembali ke posisi awalnya, kita putar lagi. B kita putar ke D, dan sebaliknya A kita putar ke C dan C ke A. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kita bandingkan putaran kedua persegi panjang dengan posisi awal tadi, posisi A, B, C, D-nya sudah sama dengan posisi awal. Berarti kita sudah selesai memutar bangun datar persegi panjang ini. Maka dapat kita simpulkan persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya kita akan menentukan simetri putar pada bangun datar segitiga sama sisi. Ingat ya, nah, sama sisi. Sama sisi berarti semua sisinya sama ukurannya. Beda dengan segitiga sama kaki ya, hanya kedua sisinya yang sama. Kalau segitiga sama sisi, semua sisinya atau ketiga sisinya ukurannya sama. Ada berapa ya simetri putar pada bangun datar segitiga sama sisi? Disimak ya cara kita menentukannya. Nah, tadi kita harus memutarnya searah jarum jam dan harus menempati pola yang sama. Kita lihat karena segitiga sama sisi, dapat kita putar dari A ke B, B ke C, C ke A. Maka hasilnya akan seperti ini. A sudah berpindah, B juga, dan C. Nah, ini putaran pertama. Kita masih harus memutar ya, karena A-nya belum kembali ke posisi awal. Kita ke putaran kedua, kita pindahkan A ke B, B ke C, C ke A. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita lihat A-nya belum kembali ke posisi awal. Berarti kita masih bisa memutarnya ya. Kita putar lagi A ke B, B ke C, C ke A. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita lihat posisi A, B, dan C-nya sudah kembali ke posisi awal. Berarti kita sudah selesai menentukan simetri putarnya. Jadi dapat kita simpulkan bangun datar segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Nah, mudah kan cara mencari simetri putarnya? Selain 3 bangun datar itu, ada juga belah ketupat yang memiliki 2 simetri putar. Ada bangun datar jajar genjang yang memiliki 2 simetri putar. Dan ada bangun datar lingkaran yang memiliki simetri putar tak terhingga. Jadi banyak sekali untuk lingkaran ya, tidak terhingga. Bukan 1, 2, atau 10, dia bisa lebih dari itu.
Nah, kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi.